Selamat sore sahabat Merdeka Independen. Saya kebetulan lagi di distrik Kota Bandung LSM GMBI, kebetulan dengan abang kita Kabiro Hukum LSM GMBI distrik Kota Bandung, yaitu Bang Hendra Silitonga. Ini ingin berbincang sedikit Bang, mungkin mengenai tragedi kemarin Bang, yang tentang masalah ada salah satu korban dari aktivis LSM GMBI. Menurut abang di dalam segi hukum untuk menempuh jalur-jalur hukum seperti apa Bang kira-kira Bang? Karena ini korban Bang, pengeroyokan yang sedang viral itu Bang, yang sedang booming ini Bang. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Merdeka Independen sudah datang dan berkunjung ke Sekretariat LSM GMBI distrik Kota Bandung, tepatnya di Jalan Peta nomor 61. Siap. Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi selaku Biro Hukum LSM GMBI distrik Kota Bandung. Siap. Terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Karawang, yang mana kita semua teman-teman mengetahui dan teman-teman juga menyaksikan bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Karawang tanggal 24 November 2021, yang mana saudara kita, rekan kita seperjuangan kita, sahabat kita, abang kita selaku Kepala Divisi Pengamanan LSM GMBI Distrik Rembang telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Tentunya beliau bisa menjadi korban, atau beliau posisinya sebagai saksi hidup bagi kita semua aktivis LSM GMBI, yang mana beliau mengalami pembunuhan secara berencana. Kenapa saya berbicara pembunuhan yang telah direncanakan? Karena pertama, bahwa kita juga mengetahui bahwa pada saat tanggal 24 November 2021 sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Barat, LSM GMBI se-Jawa Barat dan se-Jawa Pulau Jawa mengadakan aksi gerakan moral ke PT ICI yang mana posisinya berada di Kabupaten Karawang. Jelas kita sudah melakukan pemberitahuan, sudah memberikan surat kepada instansi kepolisian dimanapun teman-teman kita berada untuk kita melakukan aksi gerakan tersebut. Tetapi pada saat kita di lokasi aksi pergerakan tersebut, almarhum atau keluarga besar kita yang menjadi korban ini mencoba untuk mencari makanan di jauh dari lokasi titik kumpul kita atau lokasi kita berada pada saat aksi gerakan tersebut. Pada saat saudara kita ini, korban ini posisinya memakai kendaraan bermotor roda 4 yang ditemani oleh sahabat dan rekannya sekitar kurang lebih 4 orang, mengarah ke daerah kota atau posisinya yang berada di pusat kota Kabupaten Karawang. Sehingga pada saat berada di pusat kota Kabupaten Karawang, saudara-saudara kita ini mengalami serangan yang mana notabene yang dilakukan menurut video yang beredar baik media massa maupun media cetak, saudara kita ini mengalami serangan dari berbagai aliansi ormas. Tidak tahu dan kita tidak mengetahui apa motifnya, tetapi jelas bahwa
mobil yang dipakai atau mobil yang ditumpangi tersebut memakai stiker LSM GMBI distrik Rembang. Artinya orang yang menyekat atau orang yang memberhentikan mobil rekan kita ini posisinya sudah paham bahwa itu adalah mobil LSM GMBI atau mobil operasional LSM GMBI. Sehingga tepat kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat kurang lebih mobil itu dihadang dan akhirnya mobil itu dihancurkan dengan kurang lebih sekitar ada 300 atau 400 massa yang memakai kendaraan bermotor roda 2 dan memakai atau mempergunakan senjata tajam. Kenapa saya mengatakan senjata tajam? Karena memang jelas beredar di video bahwa massa tersebut atau aliansi organisasi tersebut posisinya tertangkap oleh video atau rekaman sedang memakai atau sedang mempergunakan senjata tajam, baik menggunakan pisau, baik menggunakan golok, baik menggunakan samurai, baik menggunakan apa saja yang masuk dalam golongan senjata tajam. Begitu selanjutnya teman kita dihadang dan mereka masa tersebut membabi buta dan akhirnya terjadilah insiden pembunuhan. Nah, insiden pembunuhan ini terjadi memang sudah direncanakan karena kenapa saya katakan direncanakan, karena memang bertepatan pada saat hadir atau bertepatan pada saat rekan kita ini masuk ke wilayah kota pusat kota Kabupaten Karawang, dihadang dan dihakimi oleh massa, itu sudah menjadi kategori pembunuhan yang direncanakan atau kegiatan yang telah direncanakan dengan membawa senjata tajam atau masuk dalam kategori undang-undang darurat. Nah, di dalam mobil itu terdiri dari 4 orang, 3 diantaranya mengalami luka-luka berat, yang satu pada saat di lokasi masih dinyatakan gawat darurat sehingga dibawa ke rumah sakit, sehingga sampai di rumah sakit sekitar pukul 15:20 waktu Indonesia bagian Barat ternyata saudara kita dinyatakan telah tiada atau meninggal dunia. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Kemudian dari sisi penegakan hukum atau dari sisi supremasi hukum, jelas bahwa kita LSM GMBI Distrik Kota Bandung khususnya di bagian Biro Hukum sangat menyayangkan tragedi atau kejadian yang terjadi tanggal 24 November 2021 di Kabupaten Karawang. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi yang namanya kriminalisasi atau sifatnya premanisme yang notabene tanda kutip tidak ada penekanan dari pihak kepolisian. Kenapa saya katakan tidak ada penekanan dari pihak kepolisian terhadap aliansi organisasi yang menghadang keluarga besar kita? Karena jelas di sana bahwa masyarakat atau organisasi tersebut membawa senjata tajam, tidak ada larangan satupun dan tidak ada minimalisir atau penegakan hukum secara pendekatan emosional, sehingga mengakibatkan itulah yang saya katakan tadi bahwa telah terjadi insiden pembunuhan yang direncanakan. Jadi saya sangat menyayangkan kejadian tersebut yang mana posisinya menewaskan satu aktivis atau rekan seperjuangan kita dari LSM GMBI Distrik Rembang, karena memang peristiwa ini peristiwa yang pertama kali dialami oleh LSM GMBI dan mungkin ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia ini. Kenapa saya katakan presiden buruk? Karena memang jelas di situ sekian ratus bahkan sekian ribu orang-orang atau dari berbagai aliansi ormas itu berkumpul di tengah-tengah alun-alun pusat kota Kabupaten Karawang. Bahwa si korban ini menurut yang ramai, Pak. Sebetulnya korban ini menabrak sebuah
mahasiswi atau remaja yang melintas atau berseberangan memakai motor bang, sehingga terjadinya sampai terjadi pengeroyokan itu bang, karena dipicu bahwa dari anggota aktivis LSM GMBI itu isunya menurut isu dan kabar itu menyenggol, sehingga terjadilah di situ pengeroyokan. Apakah itu benar bang? Jadi saya harus klarifikasi pernyataan tersebut bahwa kita sama-sama mengetahui apa yang terjadi pada saat tanggal 24 November 2021 di Kabupaten Karawang, bahwa kita jangan lagi posisinya mengada-ada bahwa itu adalah persoalan karena keluarga besar kita atau korban atau rekan kita yang telah meninggal dunia tersebut karena posisinya menabrak atau menyenggol kendaraan bermotor yang tepat berada di depan mobil kendaraan tersebut. Jelas kita mengetahui bahwa di situ banyak rekaman CCTV. Di lokasi kejadian itu ada hotel besar, ada perusahaan, ada pabrik, ada full mobil, full bus di sana. Semua mempunyai CCTV. Oke. Kalau misalkan katakanlah posisinya, kalau misalkan memang menyenggol, tentunya tidak akan mungkin terjadi hal seperti ini yang mana mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh organisasi yang brutal. Artinya yang brutal adalah dengan tidak mematuhi dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kejadian itu terjadi bukan karena adanya senggolan atau kejadian kecelakaan berkendara bermotor, tapi memang itu jelas keluarga besar kita atau korban itu dilakukan penghadangan langsung oleh organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Ormas Kabupaten Karawang. Itu yang terjadi, sehingga terjadilah di situ pengerusakan dibarengi dengan penganiayaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah di situ jelas bahwa tidak ada persoalan masalah peristiwa terjadinya gesekan antara kendaraan bermotor, tidak ada. Kalaupun ada gesekan atau ada terjadi yang namanya peristiwa kecelakaan berkendaraan bermotor, di situ kan jelas di dalam video bahwa di situ ada aparat kepolisian, ada pos polisi, ada security. Kalau misalkan posisinya terjadi kecelakaan dalam kendaraan bermotor, tentunya tidak akan mungkin organisasi atau aliansi ormas tersebut tiba-tiba langsung membabi buta. Karena memang ini jelas sudah direncanakan. Nah, begini bang, apakah tindakan ataupun langkah-langkah pengambilan CCTV itu sudah dijalankan oleh pihak GMBI maupun dari jajaran tingkat DPP ataupun dari jajaran distrik Karawang, biar semuanya ini bisa mencair bang, karena biar publik ini tahu bang, karena isu ini sangat ramai, pembenaran dan pembenaran itu menerus bang. Jadi seolah-olah kami pun ingin menanyakan apakah ini murni atas dasar senggolan atau ini murni pengeroyokan bang. Itu yang menjadi suatu pertanyaan bagi kami bang. Nah yang kedua, tindakan apa bang untuk Polres Karawang yang seolah-olah Polres ini mungkin adanya pembiaran undang-undang darurat itu bang? Ya, jadi saya jelaskan poin yang pertama bahwa kenapa posisinya atau apa tindakan kita selaku Biro Hukum LSM GMBI, khususnya saya sebagai Biro Hukum LSM GMBI Distrik Kota Bandung untuk mengambil langkah pengambilan CCTV. Bahwa di dalam undang-undang jelas yang berhak untuk melakukan atau yang mengambil rekaman CCTV itu dari lokasi tempat kejadian peristiwa itu adalah pihak aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini di sini adalah pihak kepolisian. Jadi harusnya polisi lah yang bisa memberikan atau mengklarifikasi atau mencairkan situasi atau isu yang beredar di masyarakat bahwa awal terjadinya peristiwa itu adalah karena senggolan. Jadi kita orang hukum atau saya orang hukum tidak lagi mengada-ngada dan tidak lagi katanya bahwa orang hukum ini adalah
bukti dan fakta. Bukti dan fakta artinya bahwa buktinya jelas. Ada rekaman CCTV, polisi itu bisa mengambil, polisi bisa meminta. Yang pertama itu. Yang kedua, fakta. Fakta yang terjadi adalah bahwa satu unit kendaraan bermotor roda 4 telah hancur dimasa oleh aliansi organisasi tersebut. Yang ketiga adalah bahwa telah terjadi yang namanya penganiayaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa saudara kita. Yang keempat adalah undang-undang darurat. Di sini harus ditegakkan supremasi hukum. Kenapa harus ditegakkan? Toh orang di depan umum dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar membawa senjata tajam, itu ada ancaman hukum pidananya. Jadi itulah yang terjadi, teman-teman atau saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa janganlah mempersoal yang semestinya jelas bahwa kita saksikan bersama-sama dipelintir atau di sedikit dikesampingkan, bahwa adanya isu bahwa keluarga besar kita sebelum awalnya terjadi peristiwa itu ada gesekan atau tabrakan dalam kejadian berkendaraan bermotor antara korban dengan kendaraan bermotor yang lain. Itu tidak ada, jelas itu murni adalah tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan, disertai dengan yang namanya undang-undang darurat membawa senjata tajam di hadapan umum. Itu jelas sama-sama, videonya beredar dimanapun. Jadi itu harus kita klarifikasi. Nah, yang poin kedua, apa upaya dan tindakan kita? Jelas bahwa saya selaku Biro Hukum LSM GMBI Distrik Kota Bandung telah mengirimkan WhatsApp kepada Kapolres Kabupaten Karawang untuk meminta segera dilakukan penindakan secara serius. Satu. Yang kedua, saya meminta seluruh pelaku atau tersangka yang terekam, baik terekam CCTV maupun terekam dalam video amatir tersebut, harus segera dilakukan penahanan atau penangkapan. Apakah aktornya juga harus digiringi atau selaku pemangku? Kalau aktor itu sudah jelas. Sampai saat ini ternyata belum ada penangkapan juga. Ya nanti kalau kita sampai saat ini LSM GMBI masih mempercaya, misalnya kita masih mempercayai oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Karawang. Kita masih memberikan waktu. Artinya memberikan waktu, jangan sampai kita sudah memberikan waktu seakan-akan polisi ini hanya berdiam diri. Polisi ini tidak bisa polisi tidak bisa menjalankan fungsi dan misinya yang jelas yang dikatakan oleh Kapolri. Itu jelas. Kapolri itu sudah mengultimatum. Polisi itu harus bisa melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Siap. Itu artinya supaya jangan sampai berdampak buruk baik di Kabupaten Karawang maupun di kabupaten kota lainnya. Itu yang harapan kita. Nah, yang keempat adalah kami juga di Kota Bandung akan segera melakukan langkah-langkah hukum. Yang pertama, kita akan melayangkan surat untuk aksi pergerakan di Polrestabes Kota Bandung. Yang kedua, kita akan melakukan aksi gerakan di Kesbangpol Kota Bandung untuk menyikapi persoalan legalitas atau standaritas suatu yang namanya izin organisasi tersebut. Jadi kita saat ini sedang mengkaji seperti apa, dan kami seluruh keluarga besar LSM GMBI khususnya para advokat atau pengacara yang dinaungi dan dilindungi oleh LSM GMBI, kami akan melakukan upaya-upaya hukum sampai dengan ke tingkat yang tertinggi. Itu harapan kami. Tetapi kami berharap bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Kabupaten Karawang dan Polda Jawa Barat untuk segera minta, saya meminta dengan sangat
untuk segera dilakukan atensi yang sangat-sangat ekstra untuk penanganan kasus tersebut. Itu harapan kita. Dan yang terakhir adalah kami di Distrik Kota Bandung akan selalu mengawal. Bukan hanya Distrik Kota Bandung, tetapi seluruh GMBI Indonesia akan mengawal proses hukum terhadap para tersangka. Dan kami juga sangat berharap bahwa pihak kepolisian bisa segera menangkap otak pelaku, aktor atau pendana di dalam aksi pergerakan kriminalitas yang dilakukan oleh ormas tersebut. Mungkin itu dari kami. Mungkin satu Bang, ini yang menjadi kunci ataupun Abang selaku Direktur LBH atau dari LBH Kota Bandung ya Bang. Dari pihak Rival memberitakan bahwa akan melaporkan Bapak Ketua Umum tentang adanya senjata api Bang waktu penggeledahan itu Bang. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh LBH, DPP ataupun para LBH yang ada di DPP LSM GMBI khususnya di pusat ataupun yang ada di Bandung Bang? Ya, jadi persoalan masalah kita belum tahu ya, persoalan apa yang terjadi atau kita sudah tahu atau belum terhadap laporan dari orang atau siapapun, karena setiap warga negara itu berhak untuk melakukan laporan polisi. Yang kedua adalah kita belum fokus terhadap persoalan tersebut. Kalaupun ada, kita juga akan melakukan upaya penegakan hukum atau pendampingan secara hukum kepada Bapak Ketua Umum. Yang paling utama di sini adalah kita sedang fokus untuk menangani persoalan penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan oleh aliansi organisasi tersebut, yang mana mengakibatkan hilangnya nyawa keluarga besar LSM GMBI di Kabupaten Lembang. Kita seluruh keluarga besar LSM GMBI dimanapun berada se-Indonesia Raya sedang berduka. Jadi kita juga posisinya dalam masa ini masa berkabung. Nah, ini yang kami harapkan bahwa kami GMBI seluruh Indonesia berharap bahwa persoalan ini bisa tuntas, bisa selesai. Penegakan hukum juga harus ditegakkan seadil-adilnya, jangan sampai ada berat ke kiri dan berat ke kanan. Jadi kami berharap bahwa kami itu masih fokus dalam penanganan prosesi perkara penganiayaan dengan pemberatan, yang mana korban dari keluarga besar LSM GMBI ada 4 orang, yang 3 dinyatakan mengalami luka berat, yang 1 dinyatakan meninggal dunia. Jadi kami masih fokus di dalam prosesi hukum tersebut. Jadi pada pertanyaan semuanya, pada intinya lagi terfokus pada permasalahan yang terjadi penganiayaannya Bang. Ya, ya betul. Ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan Abang selalu sehat, sebagai besar GMBI, Ketua Umum dan umumnya keluarga besar GMBI Indonesia. Siap. Berduka cita kami dari Independen terhadap keluarga korban. Semoga almarhum Islamnya. Amin. Amin. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba. Terima kasih. Siap. Oke, sehat selalu. Siap.